Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisyam Ramadan, biasa dipanggil Hisyam. Program studi Fisika angkatan 2018 dengan NIM G1B 018041. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita tuturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapat menikmati nikmatnya Islam, itu dari keadaan yang gelap gulita ke keadaan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas seminar proposal penelitian, yaitu dengan judul Deformasi dan Karakteristik Gunung Rinjani berdasarkan data pengamatan GPS dalam periode 2019 sampai 2020. Dosen pengampu Dian Wijaya Kurniawidi, MSI. Oke, next. Untuk daftar isi. Daftar isi terdiri dari 5 poin, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 landasan teori, bab 4 metodologi penelitian, serta daftar pustaka. Ya, baik. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Bisa dilihat dari gambar-gambar ini. Jadi, yang pertama itu merupakan gambar gunung berapi. Ya, gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang tidak bisa kita prediksi kapan akan terjadi. Tetapi kita dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi akibat gunung berapi dengan melakukan mitigasi bencana. Jadi sehingga kita dapat meminimalisir bencana seperti yang ada di gambar sebelahnya, seperti kebakaran hutan, rusaknya rumah warga, kemudian bisa juga kita meminimalisir korban jiwa yang terjadi akibat letusan gunung berapi. Kemudian gimana caranya? Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan metode ground deformation. Apa itu metode deformasi? Metode deformasi merupakan metode geofisika yang mengukur perubahan bentuk fisik suatu medium yang dilakukan oleh gaya-gaya yang mengenainya. Salah satu pemantauan deformasi adalah dengan pengukuran menggunakan GPS. Salah satu metode ini sangat efektif karena dapat mengamati perubahan bentuk permukaan gunung secara kontinu. Mengapa demikian? Karena nanti GPS-nya itu diletakkan di beberapa titik di sekitar gunung berapi. Jika terjadi letusan atau terjadi pra letusan, atau biasanya diidentifikasikan dengan adanya gempa bumi. Nah, jika terjadi gempa bumi,
GPS yang diletakkan di beberapa titik tersebut akan bergerak, atau bisa dibilang bumi itu gunung tersebut bergerak atau mengalami perubahan arah atau perubahan permukaannya, entah itu karena terkikis, entah itu karena kerasnya gempa bumi sehingga membuat perubahan bentuk dari permukaan gunung berapi tersebut. Kemudian GPS juga tidak memerlukan keterlibatan antar titik pengamat, sehingga posisi titik GPS dapat tersebar dan menggambarkan bentuk gunung api secara spesifik. Kemudian untuk batasan masalahnya, penelitian ini dilakukan menggunakan data GPS tahun 2019 sampai 2020 yang berada pada stasiun PVMBG Kampung Sembalun Lawang, Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian menggunakan software khusus seperti TEKC yang berfungsi untuk menggabungkan data RINEX dalam format 1 jam menjadi 1 hari. Kemudian ada GAMIT atau GLOBK yang berfungsi untuk mengolah data secara post-processing. Next. Bab poin 1.3, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berapa besar pergeseran permukaan Gunung Rinjani yang terjadi pada bulan Juli sampai Desember tahun 2020 yang terekam oleh GPS. Kemudian poin 1.4, tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu menentukan besar pergeseran permukaan Gunung Rinjani yang terjadi pada bulan Juli sampai bulan Desember pada tahun 2020 yang terekam oleh GPS. Oh, mohon maaf, baterai saya habis. Oke, lanjut lagi ya. Bab 1 pendahuluan. Manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitiannya ini ada 3 poin, yaitu yang pertama memberikan informasi indikator aktivitas Gunung Rinjani dalam upaya mitigasi bencana. Yang kedua, memberikan informasi mengenai aktivitas pergerakan tanah yang terjadi pada Gunung Rinjani menggunakan rekaman data GPS. Yang ketiga, sebagai sumber informasi selanjutnya untuk penelitian gunung api, bencana alam, dan lain sebagainya. Next. Bab 2, tinjauan pustaka. Dari Purnomo 2015, pengolahan data GPS dilakukan menggunakan software GAMIT atau GLOBK. Pengolahan dilakukan untuk mendapatkan koordinat estimasi beserta besar vektor pergeseran dari stasiun GPS Gunung Rinjani yang terjadi pada pra dan pasca erupsi 2015 pada tahun 2015. Muafiri pada tahun 2015 untuk mendeteksi adanya outliers digunakan nilai WRMS Weighted Root Mean Square sebagai parameter. Jika nilai WRMS lebih dari 10 mm data pada solusi harian GLOBK, maka data mengandung outliers. Next. Yuandika pada tahun 2016 untuk menghilangkan data outliers perlu dilakukan pengolahan ulang menggunakan GLOBK tanpa mengikut sertakan data DOY yang diidentifikasi sebagai data outliers. Dari Aisyah pada tahun 2013, outliers tidak bisa diikutkan dalam kombinasi solusi akhir.
koordinat stasiun. Solusi akhir, koordinat stasiun. Karena jika outliers diikutsertakan dalam kombinasi solusi akhir, maka akan mempengaruhi estimasi kecepatan pergeseran. Next. Bab 3, landasan teori. Tinjauan umum Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung api tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut, serta terletak pada lintang 8 derajat 25 detik lintang selatan dan 160 derajat 8 derajat 25 menit lintang selatan dan 160 derajat 28 menit bujur timur. Gunung Rinjani terletak pada Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan berada di antara dua gunung api aktif lainnya, yaitu Gunung Agung yang ada di sebelah baratnya dan Gunung Tambora yang ada di sisi timurnya. Diperkirakan sumber dari energi yang menyuplai energi panas api aktif ini, diperkirakan sumber dari energi yang menyuplai energi panas gunung api aktif ini adalah gesekan antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia pada zona subduksi. Next. Deformasi gunung api. Deformasi adalah perubahan bentuk, posisi, dan dimensi dari suatu benda. Deformasi gunung api adalah perubahan bentuk gunung api biasanya dalam dimensi mikron sampai dengan meter. Deformasi gunung api terjadi karena aktivitas vulkanik berupa pergerakan magma di bawah permukaan yang berpengaruh pada perubahan tekanan pada kantong magma. Akibatnya, volume permukaan juga berubah sehingga menyebabkan tubuh gunung api berubah. Pada prinsipnya, deformasi dari tubuh gunung api dapat berupa kenaikan permukaan tanah atau inflasi, ataupun penurunan permukaan tanah atau deflasi. Next. Metode deformasi. Tiltmeter merupakan suatu alat yang dapat mengukur kemiringan lereng atau slope, sehingga ketelitian bisa mencapai 10 pangkat min 5 derajat. 10 pangkat minus 5 derajat. Setelah terjadi letusan, kemiringan lereng negatif, sedangkan sebelum letusan kemiringan lereng adalah positif. Tiltmeter telah banyak digunakan, dan agar pengukuran menjadi lebih teliti, maka digunakan sinar laser untuk mengetahui perubahan kemiringan lereng. Selain tiltmeter, juga terdapat fungsi pengamatan deformasi yaitu EDM, yaitu Electronic Distance Measurement, yang berfungsi untuk mengetahui perkembangan jarak dari puncak gunung api ke pos pengamatan. Perubahan jarak ini dapat mengidentifikasi perkembangan aktivitas gunung api. Ada juga GPS sebagai alat pemantau yang berfungsi mengetahui koordinat dan elevasi dari suatu gunung api. Next. Metode GPS. Pengukuran GPS dilakukan dengan menggunakan satelit. Satelit GPS secara kontinu mengirimkan sinyal-sinyal gelombang pada dua frekuensi, yaitu L-band yang dinamakan L1 dan L2. Sinyal L1 berfrekuensi 1575,42 MHz dan sinyal L2 berfrekuensi 1227,60 MHz. Sinyal L1 membawa dua buah kode biner yang dinamakan kode P atau P-code, precious atau private code.
dan kode CA atau clear access atau course as acquisition. Sedangkan sinyal L2 hanya membawa kode CA atau clear access atau course acquisition. Pada dasarnya, pemantauan deformasi dengan GPS adalah selisih posisi atau koordinat L, B, H atau XYZ dari suatu titik pantau atau benchmark pada pengukuran periode 1 dengan pengukuran periode berikutnya. Next, bab 4, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Mitigasi Bencana Geologi selama 1 bulan, yaitu pada tanggal 1 Maret sampai 5 April 2022. Kemudian digunakan 4 titik stasiun GPS untuk memantau deformasi pada Gunung Rinjani, yaitu KOAK, kemudian PLWG, kemudian TENG, dan TOGK, yang tersebar di sekitar Gunung Rinjani. Next. Alat dan bahan penelitian. Untuk alat dan bahan, yang pertama 1 laptop. Laptop berfungsi untuk proses pengolahan data, permodelan hasil, dan pembuatan laporan. Kedua, alat GPS atau Global Positioning System untuk mengetahui koordinat serta elevasi dari data yang diteliti. Kemudian ada software TEKC untuk penggabungan data RINEX dalam format 1 jam menjadi 1 hari. Kemudian ada software GAMIT atau GLOBK untuk mengolah data secara post-processing. Kemudian ada Microsoft Word untuk pembuatan laporan, serta Microsoft Excel untuk filtering data. Next. Ini ada tahap penelitiannya, yaitu tahap pertama memulai penelitian, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian studi literatur, kemudian pengumpulan data, setelah itu pengolahan data, kemudian menganalisis data, kemudian pembuatan laporan, kemudian selesai. Next. Jadi ini diagram alirnya, bisa dilihat ya, untuk diagram alirnya. Kemudian yang ini daftar pustakanya. Dan sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, itu langsung dari perkataan saya. Jika memang ada hal yang benar dari perkataan saya, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.